legalitas, asas oportunitas, ya, juga ada nanti kita temukan. Nah, jadi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kecuali dia masuk ke dalam ketentuan khusus, maka berlakulah KUHAP. Pasal yang memperlakukan 200, ya, kita lihat 4, KUHAP berlaku untuk hukum acara pidana sepanjang yang diatur di dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan acara di luar KUHAP itu sendiri. Jadi persoalan kesalahan pidana khusus, kalau tidak diatur oleh ketentuan undang-undang pidana khusus itu tentang acaranya, maka KUHAP tetap berlaku. Contoh, Polri pasal 6 KUHAP adalah penyidik dalam tindak pidana. Jadi tetap berlaku walaupun itu tindak pidana khusus. Karena apa? Belum ada diatur tersendiri oleh ketentuan dan ini belum dihapus. Tidak dijelaskan tindak pidana apakah di situ dalam pasal 6 itu, maka tetap Polri menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi, penyidik dalam tindak pidana kehutanan dan segala macam walaupun dibantu oleh penyidik PPNS. Nah, menarik betul kalau Anda bisa paham. Karena hukum pidana dan hukum acara pidana itu hukum yang hidup. Hukum yang ada kesehari-harian di mana saudara berada. Sekarang Muhammad Ishak sedang duduk pada suatu tempat. Lalu terjadi suatu hal yang tidak dia duga sama sekali. Apa tindakan yang harus dia lakukan? Nah, ingatkah dia di situ ada hukum pidana material dan hukum pidana formil? Kalau dia umpamanya dirusak badannya, tentu dia akan teringat pasal tentang penganiayaan. Kalau dia terancam dengan nyawanya, tiba telepon gelap, saat tunggu di situ kok habis. Nah, itu karena apa yang harus saya lakukan? Berarti di sini ada ancaman. Ancaman pasal 368, 369 KUHP. Lalu apa yang kamu lakukan, Isan, dengan telepon gelap tersebut? Untuk berjaga-jaga, tentu kamu mewaspadai dan melaporkan kepada polisi. Mengadu bahwa saya barusan terima telepon, benar atau tidaknya ini. Ya, nah, itu kan namanya suatu hukum acara pidana yang mempertahankan hukum pidana material. Isan, kamu lihat apa juga saya menerangkan? Apa tuh? Ya? Nah, jadi itu yang saya lihatkan tersebut, inilah yang saya katakan tidak akan didapatkan kalau kuliah melalui WA dan email, tidak mendapatkan satu contoh yang faktual. Apa yang dilakukan? Ketika Putri Fathia, ya, sedang duduk tersebut, tiba-tiba ada datang orang yang semau-maunya saja sehingga memberikan suatu rasa sakit ke tubuhnya tanpa dia duga. Apakah perbuatan ini sengaja atau tidak? Berarti sudah masuk pelanggaran terhadap tubuh dan kesehatan hingga Putri merasa sakit. Ya, nah bagaimana ini? Itu diatur dalam KUHP tentang delik penganiayaan. Delik terhadap tubuh dan kesehatan, itu penganiayaan. 351 dan kelompoknya seterusnya. Apa yang terbayang? Tentu dia akan melapor, mengadu, memproses. Ya. Nah, atau Mama Nanda Rami sedang duduk begitu, tiba saja ada telepon yang menyatakan ibunya, ya, dipukul sama orang jauh dari dia. Apa yang teringat bagi dia? Sementara dia harus melaporkan proses ini.
pemukulan tanpa dia inginkan terasa merusak tubuh dan kesehatan, atau HP-nya dicuri, atau dia mendapat serangan atas nama baiknya, dia dituduh hamil. Nah, ini kan semuanya hidup pidana itu di dalam lingkup kehidupan Anda sendiri. Penghinaan, merusak nama baik, semuanya ada dalam ketentuan pidana material yang harus Anda pertahankan dan proses secara formil. Dengan awalnya adalah memberikan pengaduan atau laporan. Berbeda. Kalau laporan boleh siapa saja, tapi pengaduan harus dari si korban itu sendiri atau keluarganya. Sampai di sana kita gantian, ada pertanyaan sebelum saya meneruskan. Silakan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan berbagai contohnya, Bu. Misalnya ada orang mengalami ini, dia melapor nanti ke polisi, Bu. Nah, misalnya gini, Bu, kalau kita bawa ke kampung-kampung misalnya, Bu, kan ada orang-orang yang suka ke dukun, Bu, ngirim guna-guna gitu, Bu. Dia nggak suka sama orang ini, pergi ke dukun, Bu. Nah, orang ini jadi sakit-sakitan atau gimana, dan dia tahu kalau ada yang mengirim ya guna-guna ke dia, Bu. Terus dia laporkan. Sedangkan untuk terkait guna-guna ini, kalau kita lihat tertinjau dari segi ilmu pengetahuan, ilmu sains, nggak bisa dibuktikan secara sains gitu. Jadi bagaimana bagaimana nanti hukum mengaturnya itu? Itu juga bisa kita masuk ke dalam ilmu santet, banyak sekali itu dengan kepercayaan. Meskipun kita dalam hukum acara itu juga berdasarkan ya alat bukti, ya kita belajar pembuktian untuk adanya suatu dugaan awal terhadap suatu tindak pidana itu minimal ada 2 alat bukti. Ya, minimal ada 2 alat bukti, 183 KUHP dan 184 KUHP itu bukti maksimal. Nah, atas dasar apa kita harus melaporkan orang yang sudah melakukan suatu guna-guna dan segala macam, katakanlah dia ingin merusak kesehatan kita atau tubuh kita. Nah, apa buktinya? Kalau buktinya itu cukup, dia bisa lihat kan, umpamanya dia ketemu benda yang ditanamkan di rumahnya, temu, dan dia tahu bahasanya ada saksi yang melihat seseorang yang mengantarkan benda itu ke rumahnya atau menanamkan di depan rumahnya. Nah, sudah 2 itu alat bukti. Ini bisa dia proses. Tapi kalau cuma hanya dengan katakanlah itu ilmu gaib dan segala macam itu susah juga untuk kita proses. Walaupun sepertinya memang kita wajib percaya, tetapi kita tidak bisa melakukan sesuatu hal tanpa ada bukti. Disitulah ya dalam hukum acara pidana itu, karena nanti keyakinan hakim itu di samping alat bukti yang ada sesuai dengan sistem pembuktian harus tambah dengan keyakinan hakim. Alat bukti yang ada itu minimal harus 2 alat bukti. Ada suatu perkara yang itu memang yakin benar tetapi tidak ada alat bukti, maka alat bukti terakhir diambil ketika dia bisa mengangkat sumpah, ya, angkat sumpah ya, kena dengan sumpah, karena setiap orang dijadikan saksi maupun saksi korban, dia kan sebelum memberikan keterangan ya sesuai alat bukti yang ada 183 itu minimal 2 dan 184 maksimal, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, sumpah 184. Sumpah ini betul-betul kalau memang tidak benar ada bukti, ya, bersedia nggak diambil sumpah?
ini sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Maka kita lari kepada keyakinan dalam hal-hal yang katakanlah itu santet, katakanlah itu obat-obat yang seperti tadi, cara-cara seperti tadi, yang jelas secara hukum positif acara pidana kan termasuk hukum positif, ya, yang berlaku saat ini dalam tempat tertentu untuk orang-orang tertentu, ya, ius constitutum, ya. Nah, inilah nanti dalam rancangan KUHP yang sekarang sedang diatur, maka banyak hal-hal yang sebenarnya akan dimasukkan tetapi masih dalam perdebatan, ya, banyak itu, sehingga nggak jadi juga buku 2 itu. Di dalam rancangan KUHP kan cuma 2 buku, ya, ketentuan umum buku 1, tindak pidana buku 2. Beda dengan yang kita pakai sekarang, yang Ersusilo kita pakai juga itu 3 buku, di mana tindak pidana dibagi 2 atas kejahatan dan pelanggaran, ya. Nah, itu dia. Sudah paham kira-kira? Sudah, Bu. Silakan yang lain, Izin, Bu. ya. Maaf ini agak sedikit melenceng, Bu, tapi saya ingin menanyakan tentang maksud dari pasal 285 KUHP itu apa maksudnya ya, Bu? 285 KUHP Anda itu kan delik susila. Jangan tanya sama saya dulu, apa itu? Bentar, Bu, saya buka KUHP dulu, Bu. Delik susila itu apa dia perzinahan atau perkosaan? Pemerkosaan, Bu. Nah, kenapa Anda bertanya itu hari ini? Ada apa gerangan yang mendorong Anda untuk bertanya tentang pasal 285 tentang pemerkosaan, termasuk delik susila, delik terhadap kesopanan? Ada contoh kasus? Contohnya seperti ini, Bu. Di pasal 285 ini kira-kira yang patut disalahkan itu adalah seorang laki-laki, ya, Bu. Tetapi di lain kasus, di sini juga di dalam realitanya juga ada seorang perempuan yang menggoda laki-laki, Bu. Itu bagaimana, ya, Bu? Apakah Bagus sekali pertanyaan saudara. Ini termasuk delik, ya. Belum duduk apakah delik aduan atau delik biasa. Dalam kita melihat kalau yang diperkosa itu perempuan, itu dia bekasnya ada, berbekas dia. Tapi kalau laki-laki yang diperkosa, dia tidak akan ada kekurangan, tidak ada bekas pada laki-laki. Sampai kapan itu laki-laki itu tidak ada terlihat bekasnya sama dia. Tapi kalau perempuan itu sudah tidak lagi gadis, itu ketahuan. Bisakah Anda menentukan mana yang gadis dan mana yang bujang? Kalau dia gadis, dia tidak lagi perawan, sudah ketahuan dia tidak lagi itu. Tapi kalau yang laki-laki bujang atau tidak bujangnya, dia di mana kita tahu? Dia tetap akan seperti itu. Maka itu diatur dalam ancaman pidana itu, diperkosa itu, ya, biasanya dinotabenekan dengan seorang perempuan, ya, dengan pemerkosanya itu laki-laki. Tidak ada yang diantarkan perempuan yang memperkosa laki-laki. Begitu kira-kira jawaban saya. Halo, Ibu, jadi kalau misalkan, Bu, Cepat saya tambahkan, dalam Iya. perkosaan ini ada unsur paksaan dan kekerasan, ingat itu. Tapi kalau suka sama suka, tidak masuk unsur perkosaan. Dia kalau salah satu di antaranya sudah kawin atau belum kawin menurut hukum pidana adat, yang tidak masuk itu namanya perzinahan. Masuk 284.
kalau misalkan ada laki-laki yang diganggu sama tante-tante, Bu. Eh, em, jadi kita tidak bisa menuntut si tante-tante itu, Bu. Maksudnya gitu, Bu. Dalam hukum nggak ada, masa pula laki-laki diganggu sama tante-tante. Emangnya Anda mau? Kalau Anda mau, itu Anda yang bodoh itu. Dan lagi tidak ada pula merugikan dan bekasnya kepada saudara. Ya kasih aja, asalkan dia kasih uang sama kamu. Jangan lagi, Bu. Itu makanya saya bilang, mau atau tidak mau? Tidak Kalau mau. Anda mau dapat uang, saudara kan ada dua kali untung. Uang dapat, kepuasan juga dapat. Dan bekasnya tidak ada buat saudara yang berbekas dia tuh. Baik, Bu. Tidak, Bu. Usahakan jangan. Bagus pertanyaan saudara. Ini fakta. Tapi janganlah kita orang beragama kita dilarang. Ya, tapi di kota-kota kan sekarang apalagi LGBT lah, beginilah, kepuasan seksual macam lah, karena semua itu adalah bagaimana cara mendapatkan kepuasan dari segi materi, uang, dan kepuasan batin. Dan kita tidak melihat hal-hal yang itu, makanya kepada anak-anak, kepada mahasiswa semua ya, ingatlah ya, dan dasarilah saudara itu mau kuliah tujuannya apa, dan juga masa depan saudara seperti apa, dan Anda hidup ini mau kemana. Itu saja pesan dari saya. Ya, tanamkanlah nilai-nilai yang kekuatan agama dalam diri Anda, dan apa asas yang patut ya, dan itu sesuai dengan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jagalah diri, jagalah lingkungan, pengaruh dari pertemanan salah. Sungguh banyak godaan sekarang ini, tantangan-tantangan ke depan buat saudara-saudara. Kita belum tahu bagaimana sesungguhnya ya hidup ini ke depannya ya, maka dasarilah dan bentengilah ya diri Anda dengan kekuatan agama yang kuat ya, keyakinan yang kuat. Agama apapun, kalau dia punya agama dan dia yakin itu agamanya, tidak ada yang membiarkan dan membolehkan apa-apa yang terjadi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Demikian, ada lagi? Nggak ada. Saya Bu mau bertanya Bu. Silakan. Jadi ini Bu, sebenarnya dari awal sejak saya masuk hukum pidana ya Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu yang membedakan pemidanaan penjara dengan kurungan itu apa ya Bu? Oh gitu. Oke. Jadi hukum pidana Anda dengan siapa dulu belajar? Dengan Pak Riki Afrizal. Ya. Dan itu dosennya dua itu Bu. Satu lagi sama Profesor Mansyah. Oke. Anda tahu pasal 10 KUHP? 10 KUHP. Nah, baru balik sekarang. Oke. Ingat saja ya, pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana. Ya. Ya, jenis-jenis hukuman. Nah, kalau kita lihat ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, denda, dan kurungan. Itu dalam KUHP ya. Pidana tambahan adalah pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman ya putusan hakim. Cara menjatuhkan pidana pokok di dalam hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP harus dengan sistem pemidanaan yang bersifat alternatif. Alternatif dalam penjatuhan pidana pokok itu adalah maksudnya pilih salah satu. Tidak boleh digabung. Hanya boleh digabung dengan pidana tambahan. Pidana tambahan boleh ada, boleh tidak. Tetapi pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri tanpa pidana pokok. Tidak boleh dirampas barang orang kalau belum jelas apa pidana pokok yang dia lakukan. Tidak boleh dicabut hak seseorang jadi PNS kalau belum ada putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan tetap bahwasanya dia itu membunuh atau melakukan tindak pidana yang lain-lain. Ya, nah itu maksudnya. Jadi yang Anda tanya beda pidana penjara dengan kurungan. Ya, dari
dari beberapa aspek bisa kita bedakan. Pertama dari berat atau ringannya pidana. Ya, kemudian dari berat kejahatan yang dia lakukan. Biasanya kalau pelanggaran itu kurungan. Ya, biasanya kalau kejahatan lebih berat itu penjara. Kemudian dari sisi bagaimana dia memperbaiki akomodasinya. Biasanya kalau penjara itu orang tidak boleh keluar dari tembok penjara. Sementara kurungan boleh dia diantarkan makanan dari rumah, segala macam kebutuhannya dari rumah. Kemudian lagi untuk dipekerjakan di luar tembok penjara. Orang kurungan tidak boleh. Sementara orang penjara boleh dipekerjakan di luar tembok. Membersihkan tepi laut, membersihkan ini boleh. Kemudian dari sisi tempat dia memilih. Kalau penjara karena lamanya dia diancam penjara, dia boleh memilih di mana tempat penjara yang akan dia laksanakan. Pamannya dia tempatkan warungnya RP Padang, dia boleh ke Palembang memilih. Karena dia boleh lama di penjara dan dekat dengan keluarga. Tapi kalau kurungan tidak boleh. Nah, jadi itu beda-bedanya. Jadi untuk alternatif pilih salah satu. Kecuali, saya ingatkan kepada saudara, ketika dia melakukan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, sehingga sistem pemidanaannya bukan lagi alternatif atau pilih di antara salah satu pidana pokok, tapi boleh kumulasi, gabung. Setelah dijatuhi pidana penjara, dijatuhi denda, dijatuhi pula kurungan. Kalau tidak mampu membayar denda, ganti dengan kurungan. Dan begitu. Nah, lebih banyak orang tidak bisa mengembalikan ganti rugi, dan ada lagi pidana tambahan uang pengganti kalau tidak pidana korupsi. Bisa berkumulasi, bisa bergabung dia pidana pokok itu. Inilah suatu kekhususan yang merupakan pengecualian terhadap lex specialis derogat legis general. Aturan yang khusus, baik secara material maupun formil, menyampingkan ketentuan yang umum. Nah, itu dalam tindak pidana khusus. Paham? Itulah kekurangan ketika belajar hukum pidana. Saya juga sangat menyayangkan, padahal tonggak fondasi ada di hukum pidana itu. Tapi sepanjang saya bisa menjawab, mungkin juga saya bisa menjawab agak 1 dan 2, tentu kita juga tidak meninggalkan materi acara pidana kita. Baik, silakan yang lain kalau sudah paham. Habib? Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Aulia mau tanya? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Misalnya kan kita dirampok nih, Bu. Ya. Dirampok, jadi kita ditodong pakai pisau. Itu kan kita biasanya ada pembelaan dari kita, defensif. Kalau misalnya nggak sengaja terbunuh, apakah kita dipidana juga, Bu? Itu kan pelajaran hukum pidana terkait dengan dasar-dasar peniadaan pidana. Strafrechtspleging terdiri atas Schuldbesluitinggrond dan Rechtspartighinggrond. Alasan pemaaf dan alasan pembenar. Ya, sehingga Anda bisa dimaafkan dan bisa dibenarkan. Itu ada pada pasal 47, 48, 49, 50, 51. Kalau Anda atas kesalahan Anda dimaafkan, Anda lihat itu okermah, nuduer tostan, nuduer ekses. Dan ketika Anda bisa dibenarkan melakukan satu tindak pidana ketika melawan hukum, Anda bisa Rechtspartighinggrond pasal 50, 51, dan 52. Oke, terkait dengan kasus yang Anda sampaikan tadi, maka ketika apakah Anda membela diri tadi? Ketika Anda mau ditodong itu, lalu Anda membela diri, Anda sudah punya alat di tangan Anda? Belum. Lalu kapan Anda bisa membunuh orang? Misalnya pisaunya nggak sengaja kena perampoknya, Bu, kita balikkan gitu. Maksudnya
ketika Anda tangkis, Anda dapat Iya. pisau, Iya. lalu Anda tusuk dia lagi. Ya mungkin tidak sengaja Bu. Gitu. Ya bukan tidak sengaja, tapi Anda bermaksud kalau waktu dia menodong Anda, dia membawa senjata dan Anda tidak lagi bisa kemana-mana dengan apapun caranya mengelakkan diri supaya terhindar, lalu apapun yang berada di tangan Anda lemparkan kepada dia yang ada dekat Anda, kursi apapun, sehingga pisaunya itu lepas dan Anda bisa melarikan diri. Tetapi pas saat Anda lepas pisaunya, lalu Anda juga tidak bisa kemana-mana dan dia berupaya juga melakukan perlawanan kepada Anda ambil pisau dan tolong kepada dia, itu namanya Anda membela diri. Karena waktu pertama sekali Anda yang memulai, tidak, orang itu yang memulai. Maka di situ Anda masuk kepada no duel, pembelaan. Sepertinya pada suatu saat, ya, kapal dibajak, hijack. Nah, ada pembajak yang mengarahkan kapal harus pilot terbang ke sana. Pilot dan co-pilot di bawah ancaman pembajakan yang sudah menodongkan kepada pilot pistolnya. Lalu co-pilot, dia tahu bahwasannya di bawah tempat duduk pilot itu juga ada pistol. Dia dengan berupaya mengalihkan perhatian daripada pembajak tadi, sehingga pilot bisa mengambil di bawah tempat duduknya pistol. Dan pilot menembakkan kepada pembajak tadi lebih duluan daripada pembajak menembak kepada dalam rangka menyelamatkan diri dan orang penumpang di dalamnya. Begitu kira-kira contohnya. Artinya sama dengan saudara. Terima kasih Bu. Oke? Silakan yang lain. Kan berarti ada hal-hal yang bisa saudara tanyakan kepada saya. Dah banyak sekali. Nah, nanti beracaranya bagaimana, Bu? Bu izin bertanya Itu persoalannya. Beracaranya nanti adalah Anda harus masukkan dalam pledoi, pembelaan. Silakan. Bu izin bertanya Bu. Silakan. Siapa namanya? Saya izin bertanya Bu, waktu saya belajar hukum pidana dengan Bu Evenova, itu Ya. ada tentang double naming Bu. Ah. Terus? Tiara Bu, Ya, Tiara. waktu itu pernah belajar double naming kan Bu. Jadi double naming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Ya. Nah, di dalam double naming terdapat materi tentang peran pelaku atau dader Bu. Jadi Ya. di sana ada pleher dan utloker dan sebagainya. Mediplekan, utlok, dan medipletikzen. Nah, iya. Lalu di sana yang ingin saya tanyakan, Bu, kenapa medlistik itu dia dalam pasal 56 bukan pasal 55, Bu? Kenapa dia dipisah, Bu? Pengaturan tentu yang jelas pembuat undang-undang di sini karena jenis dari pelaku. Ya. Pelaku itu kita bilang karena dialah terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku itu sesuai dengan sulhaftun, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Maka di dalam pasal 55 pelaku itu dibagi atas pleken, dunpleken, medeplekan, dan potloken. Ada pada diri orang itu sendiri, sehingga dia itu nanti berbagi-bagi bentuk dalam perbuatannya itu, apakah dia pelaku, orang lain yang membantu, yang menyuruh melakukan, dan yang untuk melakukan, itu niatnya di situ berbeda-beda. Lalu ada medipletikzen membantu. Untuk membantu ini berbeda dia pada suatu tindakan yang akan dia lakukan. Artinya apa? Pada saat dan sesudah tindak pidana itu, pada saat dan sebelum tindak pidana itu dilakukan.
dia memberikan informasi dalam membantu itu. Bisa lewat informasi, bisa lewat suatu tindakan. Ya. Jadi itu dia. Karena itu pidananya itu diatur tersendiri, dikurangi sepertiga dari ancaman pidana dari pelaku. Sementara yang keempat tadi dianggap dia sebagai pelaku. Pidananya tidak sama. Ya, ancaman pidananya nanti sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Apa dia sebagai otak perencana, apa sebagai dia yang menyuruh melakukan. Kalau yang menyuruh melakukan itu don't play game, dia itulah yang sebagai manus domina yang bertanggung jawab. Sementara yang disuruh itu tidak bertanggung jawab sama sekali karena dia hanya sebagai manus minta atau alat belakang. Sementara kalau dia middledader, ada ikut sama, ya sama-sama tanggung jawab. Tapi kalau dia itu Morgan membujuk pasal 55 ayat 1, itu ada yang dibujuk, ada pembujuk. Ya, pembujuk dengan sepanjang dia bujuk, dia bertanggung jawab atas apa yang timbul akibat. Yang dibujuk kalau melebihi dari apa yang dibujuk, maka dialah yang bertanggung jawab sebagai akibatnya tersebut. Namanya pembujukan dengan pemberatan. Atau sama sekali yang dibujuk tidak melaksanakan, samalah dengan 163 dan tidak berhasil. Ya, kalau membujuk kan berarti berbeda unsurnya. Ya, dia harus dengan pemberian, janji mulut manis, belit bohong, ancaman, pemerasan. Ya, sehingga orang menggerakkan sesuatu apa yang dia inginkan. Kalau yang dibujuk, di situ timbul niatnya. Kalau dalam pembujukan, niat untuk melakukan tindak pidana itu ada pada yang dibujuk. Kalau dibujuk ini tidak mau dia melakukan, tidak mau dia, bisa dia tarik niatnya kembali, tidak akan terjadi peristiwa itu. Makanya dinamakan dengan pembujukan yang tidak berhasil. Jadi makanya tidak bisa disamakan di dalam kelompok 155 itu. Karena ancaman pidananya berbeda. Dia dianggap sebagai pelaku penuh. Tapi dalam 96 dia membantu cuman. Jadi tidak penuh pertanggungjawabannya. Sebelum dengan memberikan informasi-informasi atau saat dilakukan. Sehingga ancaman pidananya lebih ringan. Dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok daripada perbuatan yang dilakukan oleh otak pelakunya atau yang kita sebut pada pasal pokok 155 tadi. Begitu kira-kira. Panjang lagi cerita saya, nanti kalau saya lebih detail di sama kuliah hukum pidana kita sekarang. Bisa paham? Oke, masih ada yang lain? Kalau Bisa, Bu. ada, Terima kasih, Bu. oke. Kalau ada yang lain silakan. Sementara Tiara sama Putri tolong di screenshot dari partisipan yang ada dan foto para peserta yang hadir kuliah hari ini, kirim ke WA grup. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, supaya bisa tahu semua dan menceknya nanti. Sambil itu masih ada pertanyaan, silakan. Catatan saya buat tugas depan. Anda sudah punya buku Yahya Harahap atau belum kuliah yang ketiga kan? Tapi Anda sudah membuat catatan kecil report yang akan saya tanya, terutama terkait dengan apa yang saya kuliahkan hari ini terhadap pengertian, azas, dan tujuan dari hukum acara pidana serta sumber-sumber hukum acara pidana itu sendiri. Itu sudah ada dalam catatan kecil
hadir pada hari ini. Selamat ya untuk kuliah pertama, semoga sukses dan belajar Amin. semaksimal mungkin. Amin. Kita ada di sini sekarang ada 25, dan sebelum kuliah biasanya saya mengisi materi-materi kuliah di dalam iLearn, dan itu Anda baca dan kita masuk di dalam pidana 1. Kalau ini masih berlaku, tidak ada perubahan di dalam Zoom-nya ini, nanti kita masuk pidana 1. Oke? Ya. Baik. Dan nanti akan saya kasih tahu juga. Tolong Assalamualaikum. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini sebagai kuliah yang pertama. Semoga Anda selalu menjaga kesehatan, ya, Amin. dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf